Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ana bi asrarihi bi fitaraini. Wa min ta'atil qalbi, dan termasuk ketaatan hati. Tanda-tanda orang yang taat kepada Allah, hatinya bagus, hatinya bersih. Al-ikhlas, yaitu ikhlas. Ikhlas artinya semata-mata melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena pujian. Ya, ente taklim, belajar, ikhlas karena Allah. Sholat, ikhlas karena Allah. Sholat duha mama disuruh. Ada emas, gak ada emas, ada api, ada maimunah, ada guru, gak ada guru, tetap sholat. Ini tanda orang ikhlas. Tanda orang ikhlas kata ulama apa? Maka lillahi dama wa tasol, wa makana liwalillahi bana wa fasol. Yang artinya maka lillah, sesuatu yang dikerjakan ikhlas karena Allah, dama wa tasol, maka akan langgeng selama-lamanya, terus-terus sampai mati. Ente sholat duha ikhlas karena Allah, akan ente lakukan tiap hari sampai mati, berarti ikhlas karena Allah. Ya, ada orang bangun pesantren ikhlas karena Allah, akan terus berjalan pesantrennya sampai mati. Makanya yang paling penting adalah ikhlas. Bedanya pesantren dengan sekolah umum, ya, sekolah umum tidak digaji, tidak mungkin mau gurunya. Ayo coba aja gara-gara sekolah umum, sekolahnya ente gaji, tidak usah digaji gurunya sebulan. Kira-kira bulan depan ngajar lagi apa enggak? Enggak mungkin mau. Makanya tidak pantas guru sekolah umum itu dibilang pahlawan tanpa jasa, tak pantas. Pahlawan tanpa jasa, ya, jasa enggak duit iya. Yang pantas disebut pahlawan tanpa jasa yaitu guru pondok, para kiai. Ya, kiai enggak ada di kiai guru-guru pondok enggak ada digaji. Kalau guru umum semuanya digaji oleh pemerintah, dana bos dialihkan untuk gaji guru dapat. Pondok enggak ada dana bos, enggak ada gaji. Jadi yang lebih pantas disebut pahlawan tanpa jasa adalah para guru-guru, ustaz-ustaz yang ngajar di pesantren. Mereka enggak dapat gaji, tapi mereka masya Allah rajin. Ya, saking rajinnya kadang-kadang batas ngajar jam 9 sampai jam 11. Ya Allah. Ya, itu tanda orang masya Allah. Kalau guru umum nggak mungkin mau guru umum. Selesai pelajaran jam 9, keluar nggak dia? Keluar. Walaupun guru kosong, dia jadwal dia sampai jam 9. Dia tahu guru selanjutnya yang kosong nggak masuk. Kira-kira digantikan apa santai di kantor? Santai di kantor, kenapa? Duit. Hitungannya fulus, mulus mari ulung kampus. Ya. Makanya yang pantas disebut pahlawan tanpa jasa hanya para kiai, para ulama, para ustaz-ustaz yang ngajari pondok. Mereka ikhlas, enggak digaji, tetap ngajar, hujan tetap ngajar. Ini tanda-tanda orang ikhlas, sampai mati dia ngajar. Hanya bedanya sekolah umum dengan pesantren, bedanya kalau sekolah umum yang dicerdaskan ininya, otaknya. Tanda-tanda orang berhasil sekolah umum, otaknya cerdas, nilainya tinggi. Itu tanda-tanda keberhasilan sekolah umum. Kalau pondok enggak dilihat tanda-tanda keberhasilan pondok, otaknya cerdas, nilainya tinggi. Enggak, belum pasti. Tanda-tanda keberhasilan orang pondok, yaitu hatinya ikhlas, bersih. Nanti ketika balik, dia akan jadi orang walaupun dalim. Ya, dulu ada santri di sini, ya, Bahlul na'udzubillah, sampai digelar Ustadz Licin. Ya, digelar otak licin. Saking bodohnya, udah bodoh Bahlul Nurkam. Banyak gelar ini. Bodoh na'udzubillah. Mungkin terbodoh 10 santri al-jihad. Cuma dia masya Allah sangat bodoh tapi rajin taklim. Tidak pernah alfa, dan dia sering hikmah. Tanpa ada tiket. Ya, zaman dulu kan pakai tiket yang ikhlas ya. Jadi dulu zaman jadi rumah Abi itu belum pakai mesin air. Jadi kalau mau ngisi empat santri ngisi pakai ember. Parit situ tuh lebarnya mungkin ada 2 depan, sampan lewat dulu. Nah, jadi dia tiap hari ini orang santri ini bodoh balik, ya dia ngangkut air. Tiap hari. Jadi Abi belum bangun tengah malam, dia bangun jam 1 ngisi air. Abi bangun jam 3 udah penuh air. Dan jadi santri gitu tiap hari. Bodoh na'udzubillah tapi rajin bantu pondok. Ya enggak pernah melanggar aturan. Masya Allah kalau ibadah rajin. Sekarang punya pondok pesantren. Padahal ya punya pondok pesantren. Ketika mas ceramah diundang di kampung dia, penceramah pertama si Bulan. Melihat dalam hati mas enggak ngeremehkan dia.
Masa pakai ceramah kayak dengan ini otak micin dia jihad nih. Sekali ceramah, Masya Allah pakai 1 jam tak pakai teks. Pak turun dari mimbar makanya. Ente kok bisa ceramah? Gak tahu mas keluar sendiri. Nah ini bedanya bodoh kan sekolah umum. Ya. Kalau sekolah umum kira-kira sekolah umum dia bodoh, naudzubillah tak pernah naik kelas. Ini orang tak naik kelas terus di santri. Ya bodoh sekolah umum tak naik kelas. Kira-kira balik jadi orang nggak? Kalau sekolah umum. Kalau kerja jadi pegawai diterima atau ditolak? Kerja kantor terima tolak? Ditolak karena tak bodoh nilainya tidak. Waduh merah semua tak naik kelas 10 tadi. Ya. Tapi kalau sekolah bedanya pondok, walaupun ente jangan kira kawan ente di pondok yang bodoh balik, bahlul ya, ketika dibalik tidak jadi orang belum tentu. Ini bukti banyak. Ya, ada dulu santri, ya Arifin tahu itu kakinya ditabrak, dia pakai motor nabrak pohon nangka, dikira dia cewek. Oh, cewek ini cantik boleh belum rupanya pohon nangka. Dia mungkin tahu kan? Nah, yang kakinya kencang yang tak bisa digujur, yang tak bisa dilipat, dia lalu gujurkan terus ya. Nah, itu Masya Allah sekarang jadi vokalis di Habib Koha kemana-mana dan mengajar hadrah di semua pondok. Dan dia pun santri ada sekitar 30 atau 50 santri di rumah. Padahal bodoh ini bodoh juga nih, mengajarkan nahwu tak paham. Tapi dia suka kerja, rajin kerja. Nah, model Robi. Oh, kalau udah taklim sakit, ngantuk. Tapi kalau kerja, dari subuh sampai subuh kuat dia. Itu Robi. Tapi ingat, kerja pondok harus ikhlas. Ikhlas maksudnya gimana? Kalau orang ikhlas, dia kerja bukan karena ingin melarikan diri dari taklim, bukan karena ingin melarikan diri dari hafalan. Enggak, kalau dia kerja karena ingin melarikan diri dari hafalan dan taklim, berarti tidak ikhlas, enggak berhasil. Jadi ikhlas. Dia tetap kerja, setelah kerja tetap dia taklim. Dia tetap kerja tapi tetap rajin berjamaah. Ini baru ikhlas. Nah, dan banyak santri-santri pondok yang lain, ya, yang otaknya bodoh menurut akal dibalik tahun jadi, tapi ini yang boleh di pondok karena guru yang ngajar ikhlas, santrinya yang ngajar ikhlas, akhirnya al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya, wa nurul la yuhdali al-asi. Cahaya Allah tidak diberikan pada orang yang maksiat. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Bukan ilmu nurun dari bapak ke anak. Nyaman kalau itu artinya al ilmu nurun dari bapak ke anak. Berarti anak tak usah pondok alim. Itu siapa? Jangan kira anak kiai pasti jadi kiai. Ya, apakah pasti anak kiai jadi kiai? Belum tentu. Putra Nabi, anaknya Nabi masuk neraka. Kanan atau kanan? Ada Nabi siapa? Nabi Nuh masuk neraka. Anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam namanya siapa? Ada Habil, ada Qabil. Siapa masuk neraka? Qabil masuk neraka. Jangan dikira istri kiai pasti masuk surga. Loh, istri Nabi Nuh masuk neraka. Istri Nabi Lut masuk neraka. Itu artinya bagaimana? Tidak pasti anak seorang kiai, tidak pasti anak seorang wali akan jadi kiai, akan jadi wali. Ya tergantung dia. Kalau dia rajin belajar, rajin ibadah, insya Allah dia akan jadi seperti ayat. Tapi kalau dia malas, tidak mungkin jadi. Dan jangan ente berkecil hati. Walaupun ente anak orang kampung, anak orang biasa, anak petani, bapak itu cuma kerja bangun, nanti ngunduk sini, masa anak bisa jadi kiai? Jangan dibilang gitu. Ya. Yang penting ente tugas ente belajar, hikmah, aturan, masa nanti jadi apa? Itu Allah yang ngatur. Yang penting ikhlas. Makanya ikhlas. Anda orang ikhlas tadi, maka lillahi dama wa tasor. Sesuatu yang dikerjakan ikhlas karena Allah, dama wa tasor akan langgeng selama-lamanya sampai dia mati. Sebaliknya, wa makana li ghairillah bana wal fasal. Yang artinya, wa makana li ghairillah, sesuatu yang dikerjakan tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas ingin dipuji oleh orang-orang, bana, maka akan putus, wal fasal akan terpisah. Di tengah jalan akan terputus. Contoh, banyak orang bangun pesantren, ya, niatnya bukan ikhlas, niatnya biar bangga-banggaan, biar dipanggil kiai. Banyak sekarang nih, baru punya santri 5 ekor, bukan 5 orang, ya, 5 ekor, insya Allah pakai sorban imam, rusaknya kayak bantrak, gila, pakai jubah 7 lapis, merah, kuning, hijau, ungu, pink, lengkap, tongkatnya 5 meter, jalan begini, ya. Santrinya 5, kalau santrinya 5 ekor, tiap hari cuma ngawal dia. Jadi gue tahu santri nanti kalau anak diundang, jadi sopir santrinya gitu di samping. Sebelum anak turun, itu cepat turun, bukakan pintu, biar ada wibawa. Jadi biar orang lihat, oh Masya Allah, ini ulama besar. Betul, besar, badannya besar, umur. Ya,
sorbannya besar. Turun. Nanti ketika aku jalan nanti dipegang tangan anak. Ini ada di setting nih, ada ustaz gini, di setting santri. Ya. Karena ada sebagian ustaz kawan-kawan masa punya pondok. Ya kalau masa ada pertemuan, ya pernah pertemuan antar kiai sekali bareng datang pakai motor Grab yang gede. Semua kiai nggak ada pakai motor, semua pakai mobil. Tak tahu mobil punya dia apa Grab nggak tahu mas. Pokoknya mobil, aku minjam. Bahkan aku punya kawan ada kiai ini, dia tahan kalau dengan minjam mobil orang, saking gengsinya. Jadi ketika nak ceramah berduet 3 orang dengan kiai-kiai ini punya pondok juga. Dia pernah datang terlambat pakai motor jelek. Disambung lagi itu. Enggak pakai pengawal, berangkat sendiri. Enggak pakai imamah. Ya, maka kalau ceramah enggak pakai imamah karena kecuali kalau sholat kayak gitu. Karena ada pesan guru mas habis saya lebih beliau bilang ente belum waktu dipakai imamah. Nanti kalau jadi ulama ente bukan ulama. Malu kan ulama cuma penceramah. Beda ulama dengan penceramah. Ya, ulama apakah penceramah pasti ulama? Belum tentu. Banyak orang-orang ulama tapi enggak berceramah banyak. Contohnya guru mas Habib Zain Baharun. Ya, pimpinan pesantren Dalwa. Beliau enggak ceramah kemana-mana. Yang ceramah adanya habis sedang. Apakah beliau karena ada ceramah bukan ulama? Belum tentu. Ada Habib Hasan Al-Haddad pada Pasegi. Juga beliau Habib Hasan Al-Haddad juga alumni hadir. Beliau yang saya tidak pernah ceramah kemana-mana. Pernah dia Hasan Al-Haddad ceramah. Apakah beliau bukan ulama? Tidak pasti. Tidak pasti orang yang bisa ceramah pasti ulama, belum tentu. Ya yang bisa ceramah hanya disebut penceramah, tidak disebut ulama. Kadang-kadang orang ini kalau nggak ceramah yang akan berceramah. Ya pada malam ini Al-Allamah Kiai Haji Athaillah beliau seorang alim ulama kondang. Tahu kondang itu? Kurang ajar bilang kondang. Di Bahrain itu yang kayak sepuluh yang dimakan oleh kamu. Masa apa dibilang Kiai kondang? Kayak umang-umang tuh. Aku nggak bilang Kiai jok-jok. Nah, jadi akhirnya cuma datang. Bilang nih Ustaz, ya Kiai kata dia. Mana imamahnya? Aina imamahnya? Bahasa Arab dia. Mana imamahnya? Aina sayyarata? Mana mobilnya? Imamnya ngatur. Nah biar itu wibawa. Wibawa bukan karena pakaian, bukan karena kendaraan. Wibawa karena ibadah, akhlak, ilmu. Ya, enggak juga mas, enggak pernah mas pakai motor karena pakai motor ceramah. Lalu ada orang enggak nyambut langsung masuk enggak pernah. Ya, enggak pernah. Ya, walaupun nggak pakai motor tetap sambutannya bahkan lebih dari orang pakai mobil ini. Jadi setelah datang, ya ada penceramah pertama datang, ada satu lagi yang belum datang. Nunggu acara belum mulai, lalu datang nih. Prit, masya Allah lengkap. Di depannya ada motor 5 bukti dan awal. Di belakangnya ada motor, meski siap. Keluar, masya Allah lengkap dulu juga dengan jubah warna-warni, sorban di sini dan pakai tokat kacamata hitam. Mau ke pasar. Ganteng sih, tapi yang ganteng imamahnya. Imamahnya datang orangnya. Buruk. Gaya gini. Gaya. Kalian duduk, lengkap dengan pasukannya. Pakai seragam, pakai pasukannya tuh. Dimodalkan betul kena dia itu ya. Jadi ketika turun mobil, mengejar pasukannya dibukakan. Ketika berjalan mau naik pentas dipegangkan. Kalau dipegangkan tuh kalau ulamanya, penceramahnya udah tua, tak sehat, boleh dipegang kanan kiri. Ini masih muda yang pegang. Kayak kena stroke ya. Udah itu naik ke atas. Nanya tuh mas, Kiai pakai aku. Tuh, motor makan disimpan. Di dekat pentas lagi kena. Ya satu kan. Motor jelek tapi simpan dekat pentas. Itu jangan pakai itu antum nanti dia. Enggak, gengsi, udah. Oh Kiai kan dia jago wibawa kayak kita ini ulama. Oh ulama, anak bukan ulama, anak baru. Ente ulama. Lama dari ente, anak baru. Masih baru. Macam-macam. Mana enggak pakai imamah Kiai? Kenapa nanti ya Allah antum ini gimana kan didatukkan pamor gitu nih. Anak itu semua pakai imamah, antum sini pakai imamah, kita pakai mobil atau pakai motor jelek. Loh, orang enggak lihat motornya, orang enggak lihat kendaraan, orang enggak lihat imamah pakai ente. Orang lihat ceramah ente. Gimana ceramah ente? Ya, aku jadi ceramah.
ceramah. Ya banyak, alhamdulillah banyak orang dengarkan sambil tidur. Khusyuk. Ya. Ada yang nangis, ya. Nangis, satu orang nangis. Masya Allah, bangga. Alhamdulillah kiai. Anak ceramah ada yang nangis satu orang, Masya Allah. Ambil sini. Apa itu nangis? Nanti nangis dengar ceramah dia? Bukan. Kenapa nangis? Anak bunyi kambing hilang. Terus jenggot kambing anak sama dengan jenggot kiai itu. Jadi anak ingat kambing anak hilang. Kan? Nanti bukan karena saya ingat jenggot ente kayak kambing hilang. Ente terlalu pede. Makanya kita berdakwah ikhlas. Makanya kenapa mas? Tiap hari lebih suka anak punya motor cantik, punya helmet. Ya. Kenapa mas suka pakai Grab? Itu pertama untuk menghilangkan sifat sombong dari diri mas. Yang kedua untuk mengajarkan santri, alumni, ya semua orang jangan sombong. Nanti kita bisa lihat. Mas anak mau sombong. Itu dulu anak tak sombong. Ya, mas Toto ya tak sombong, Abi tak sombong. Masa anak sombong? Enggak, buang sombong. Abi itu masuk mana? Nah, jadi kita sebagai santri harus ikhlas. Kalau gurunya ikhlas, santrinya ikhlas, itu keluar cahaya nyambung. Ya, makanya ulama-ulama zaman dulu belum ada unik ulama-ulama karib. Ya, ulama-ulama karib. Ya, kalau ngajar contoh Syahrul Nabi Hud. Ya, tak lain di rumah di Habib Umar di Darul Mustafa. Ini kecil nih. Ini santrinya ribuan. Beliau di sini sendiri kayak Abdul Salim Syadiri, beliau sendiri di sini itu santri-santri panjang itu sampai Umi Sunan. Emik ini hanya terdengar sampai rumah ini di Bu Ulipin. Yang di sana nggak dengar. Tapi karena taklimnya ikhlas walau tak dulu ya dengarkan. Padahal dia tidak dengar nih. Ya, tiap hari gitu jadi wali jadi ulama. Kenapa? Karena gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, dia terus walaupun jauh. Kalau sekolah umum kira-kira bisa berhasil nggak metode itu? Nggak bisa. Peraturannya sekolah umum satu kelas nggak boleh 40 orang. Karena menurut Menteri Pendidikan kalau lebih dari 40 orang nggak akan maksimal mengajar. Jadi kalau 40 orang ya, kata dia pasti siswa akan menjadi orang yang pintar. Ini menurut orang sekolah umum. Tapi kalau untuk pesantren enggak. Ya, ini menurut sekolah umum nih, pendidikan umum mengajar ente langsung 400-an nih. Ya. Ngajarin terabai gini, enggak bisa berhasil. Enggak akan jadi orang nanti. Enggak akan. Menurut sekolah umum. Tapi beda pendidikan pondok. Pendidikan pondok, ya makanya sekolah umum direkodkan orang ngajar sekolah umum itu dengan laporan RTP. Ya, kalau udah ada RT nggak akan dikerjakan RTP, harus ada RP nggak? Tahu RP? Lalu kalau lagi silabus harus punya apalagi LKS harus lengkap ini itu macam-macam. Tapi hasilnya nggak maksimal. Harus satu kelas 40 orang. Coba pesantren. Pondok pesantren satu kiai ngajar 1000 orang. Ya. 1000 orang, kiainya hendak pindah kitab. Hendak ada silabus, tidak ada RPP. Duduk, silah. Ikut baca. Ya, santri baca, dijelaskan. Kadang-kadang tak pakai papan tulis ya. Ya, jelaskan. Tapi lihat, ya, banyak tak sukses kalau melalui pondok. Banyak. Lebih, ayo Pak Ustaz Somad, walaupun beliau bukan pejabat, tapi terkenal kan? Nah, jadi intinya kita harus ikhlas dalam segala hal. Ibadah ikhlas, taklim ikhlas, khidmah bantu pondok harus ikhlas, bukan karena tiket. Ya kan ada orang ikhlas juga khidmah pondok, ada sampan tidak usah pakai tiket. Ini bukan urusan anak, bukan bikin anak, ini orang ikhlas. Kalau orang ikhlas kalau dia sukses ingin berhasil, ada sampan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Niat anak khidmah pondok, mudah-mudahan dalam hati dia bilang, mudah-mudahan gara-gara ini anak bisa jadi orang anak soleh berhasil. Ambil sampan. Tak usah nunggu. Nah, banyak sekali contohnya orang yang ikhlas, ya oleh Allah dijadikan orang yang sukses, soleh. Contoh lagi, nggak pasti orang yang fasih hebat baca kitab itu akan jadi ulama. Ya, banyak orang alim buat pondok jadi ulama, tapi santrinya tak jadi apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas, karena ingin dipuji orang. Ada seorang wali Allah ini, jadi ada seorang santri ini, dia ingin berguru. Lalu ke seorang kiai, ini kiai terkenal besar. Kata kiai, ente dari kampung mana? Anak dari kampung ini, kampung inilah sebut. Apa pula ente jauh-jauh? Ente mau belajar kana? Kata si ulang. Iya, kamu bisa belajar kana? Di sana ada satu kampung. Ente cari di situ ada ulama.
Pergi situ ente belajar ke dia. Jadi wali ente. Namanya si Fulan. Pergi lagi. Nanya-nanya orang kampung mana rumah si Fulan tuh. Ciri-ciri si Fulan kayak apa? Ini pergi. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata dia. Tak masih si Fulan ngomong, ilok lah. Pelak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilok lah. Tak bisa ngomong angkat. Pokok tak pernah ngomong kayak orang bodoh-bodoh. Si Fulan nih. Dalam hati dia. Masa ini? Antum betul si Fulan? Ngam kata dia. Kok tak jelas? Iwa, tak jelas sih ngomong. Oh, dalam hatinya, enggak, ini bukan orang alim. Masa orang alim ngomong kayak gini lo lah, pelak, tak fasih, bukan orang alim, salah orang alim. Tak jadi. Balik dia. Di dekat rumah ulama ada sungai. Dia panas nak mandi. Buka baju semua sarung semua simpan di pinggir sungai. Mandi segar. Ketika asik mandi datang macan. Ya, ratusan macan ngelilingi di sungai dan duduk di atas baju dia. Tak bisa naik. Berjam-jam di sungai tak bisa naik. Gimana nanti? Ada macan ngelilingi sungai dan duduk yang ketuanya macan duduk di atas baju nanti. Mau naik gimana? Berjam-jam. Sampai nangis-nangis kencing-kencing bulan kali kencing. Ya. Akhirnya datang ulama tadi yang lola. Ketika datang dipanggil harimau. Ya kan? Harimau semua. Pergi harimau ngumpul. Oh, kecil. Naik deh. Akhirnya naik di malu-malukan naik pakai baju. Dia lihat. Ya. Kealiman orang bukan dari ini. Kealiman orang dari ini. Jadi kealiman orang bukan dari mulut, dari kata-kata. Kealiman orang dari hati. Walaupun ente alim mulut tapi hati ente busuk, kotor, ndak alim, ndak akan jadi orang sampai ente. Tapi walaupun ndak alim mulut, ndak fasih mulut, tapi hatinya bersih, ya, ente akan jadi orang. Akhirnya minta maaf, ya dimaafkan, akhirnya jadi santri sebentar jadi wali. Ya, jadi ulama. Jadi kalau ente berguru pada seorang wali, seorang ulama yang masya Allah, yang ikhlas pada Allah, ndak perlu lama. Maka ada seorang wali juga, ada orang mau berguru kepada seorang wali, guru anak kiai, anak mau berguru, kena dia dilihat ya, dia orang awam bodoh nih, nggak pernah mundur sampai sekali, tak pernah ngaji, tak pernah yang dilihat ya karena yang ngelihat hatinya bersih ikhlas, yang dilihat hatinya bersih ikhlas, tembus, nah jadi balik, langsung jadi wali, jadi ulama besar. Nah, itu tak masuk akal kalau menurut ilmu pendidikan umum, tak masuk akal, tak masuk akal ramput dari dia. Tak masuk akal. Ya. Karena apa? Karena di otak dia ada dunia. Ya, makanya kalau kita lihat di masalah corona, yang sangat takut kepada corona, orang yang pendidikan umumnya tinggi. Sangat takut. Profesor, doktor, itu banyak takut corona dia. Orang-orang kaya sangat takut corona. Tapi kalau santri, ustaz, kiai, ya, selalu ya. Kalau perlu diundang corona. Ingin tahu kayak apa itu corona? Macam-macam ya. Nah, sekarang terbaru viral nih, dapat 1 hari kemarin. Ada orang mengatakan ada kue klepon adalah makanan yang tidak Islam. Nah, macam-macam. Jadi kue klepon adalah makanan yang tidak Islam. Berarti ada kue Islam, ada kue tak Islam. Perlu baca syahadat tuh kue. Kalau nanti klepon suruh baca syahadat, nanti disunat lagi. Dia jadi telepon Islam, suruh pakai suku haji, pakai imamah. Kalau telepon perempuan warna pink, pakai cadar. Macam-macam ada telepon Islam, telepon tak Islam. Yo, ini orang bodoh balik ngomong. Dia ada di viral kemarin ribut sampai sekarang nih. Ribut. Ada orang mengatakan telepon adalah makanan yang tidak Islami. Jadi, ya selama itu barang tidak terbuat dari barang najis halal. Telepon kan terbuat dari tepung. Dalamnya isi apa? Kalau meledak pas meledak jatuh ini. Kayak ada santri. Ada gereja, ada santri. Ya, ada sepiring telepon nih, sepiring telepon. Dia makan telepon malu-malu depan orang. Akhirnya orang kata lihat, dia udah banyak makan telepon, kenyang. Ada telepon lebih sepiring. Orang tak lihat dimasukkan sokol pakai dia. Pakai. Saking kalau dia pakai kita pecah telepon. Ngalir tuh ke gula merah. Kata orang, kiai, itu darahnya ngalir enggak apa-apa. Ini biasa. Orang telepon pecah.
barang itu terbuat dari barang halal, kayak telepon dari tepung dari gula merah, ada apa namanya? Kelapa-kelapanya itu halal. Telepon itu agak mirip corona. Corona itu bentuknya bulat berduri-duri. Telepon pun sama bentuknya bulat berduri-duri kena kelapa air. Nah, ini ada orang ngatur itu. Jadi telepon halal, kecuali hati-hati, kecuali yang jual telepon bukan orang Islam. Takutnya apa? Memang telepon itu halal dari telepon, tapi kalau yang jual bukan orang Islam, takutnya gini, sebelum dia jualan, dia megang anjing, lo mandikan anjing, udah mandikan anjing, dibasuh tangan pakai sabun, ini tetap gratis. Karena apa? Nah anjing, babi itu nanti pokoknya donasi berat. Cara menghilangkan najisnya harus dibasuh dengan 6 kali. Pakai tanah 1 kali, pakai air 6 kali, bukan pakai sabun ya. 6 kali, pakai 7 kali, pakai tanah 1 kali, pakai air 6 kali disiram, baru suci. Sedangkan mereka orang-orang selain orang Islam, mereka tak tahu. Mereka mandikan anjing, basuh pakai sabun. Ini tangan tetap najis, lalu ngadon telepon. Ya, dimakan dengan ente. Kan orang tua ente banyak suka nongkrong di warung-warung kopi. Warung-warung kopi milik orang bukan orang non-muslim, bukan orang Islam. Dia sebelum buat kopi, megang anjing, belai-belai anjing, tidur-tidur dengan anjing, mandikan anjing. Lalu megang gelas, mencuci gelas kopi, lalu diaduk gelas, minum. Ya makanya kenapa sholatnya tidak khusyuk? Kenapa ketika adzan dia malas langsung sholat? Kenapa ketika sholat dia malas beribadah? Kenapa? Karena tanpa sadar banyak minuman-minuman makanan haram yang najis yang masuk badan dia. Halal, daging sapi halal, bakso halal. Tapi kalau yang jual bukan orang Islam, takut-takut tadi. Dia mandikan anjing, lalu saya bakso pakai sabun, padahal dia belum suci, lalu dia ngadon bakso dibuat, ya akhirnya ente makan, masuk perut ente, bikin ente tidak usyuk, hati ente kotor, gara-gara makan barang yang tidak halal. Makanya usahakanlah ente orang Islam, belilah ke pedagang Muslim. Selain itu suci, yang kedua ente membantu saudara ente sendiri. Ya, makanya jangan ente tawar-tawar, terutama kalau ada orang miskin jualan. Nanti tahu dia miskin, mamang-mamang miskin, jual es kayak mamang-mamang namanya, jual es namanya. Harga 2.000 ente tawar 500, kasihan. Jangan tawar lagi. Kalau orang kaya jualan tak apa yang ditawar. Ente orang jual mamang jual 2.000 rupiah ditawar. Coba ke mall, pernah pergi ke mall tawar. Pergilah makan KFC ditawar. Makan KFC, kak beli KFC kak. Berapa potong, 2 potong, berapa semuka 80.000. Enggak bisa 40.000 enggak bisa. Sampai ini di kelas apa? Pernah ente makan KFC kan? Pernah tawar di KFC? Atau kita usah jauh-jauh makan bakso, pernah makan bakso di warung bakso, pernah. Bakso kan 14.000, kita tawarkan ke mamang, mang nggak bisa 10.000 mang. Atau 1.000 mang, bisa kata mamang 1.000 mangkok dengan gua. 1.000. Akhirnya hati-hati, nanti usahakan makan, minum, belanja, beli kepada Muslim. Selama di kampung di tempat tidak ada Muslim, belilah kepada Muslim. Selain itu jelas kehalalannya, selain itu suci, juga membantu saudara kita. Baik. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi hati yang ikhlas hingga menjadi santri yang soleh, yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Jelas. Kalau ada